Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahila Dia Permata Ramadini dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berdirinya saya di sini, saya ingin melaksanakan PLP 1 yang bertujuan untuk mengamati kultur sekolah. Dan selanjutnya, saya akan mewawancarai kepala sekolah, guru, beserta murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Hamka ingin mewawancarai Bapak dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah. Dan nama saya Sahila Dia Permata Ramadini dan kedua teman saya. Nama saya Nurul Hanifah. Nama saya Skargaluh Oktaviani. Langsung saja Pak Ya. kepada poin pertanyaan. Iya. Baik Pak, sudah berapa lama Pak Bapak menjabat menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Al-Hamid? Dari 2003 sampai 2020 ini ya, hampir 16 tahun ya. Iya, cukup lama kan gitu. Tugas tambahan kan gitu. Iya. Nah, Pak, untuk visi misi Madrasah Aliyah Al-Hamid ini kayak untuk didirikannya itu visi misinya apa ya Pak? Visi misinya begitu ya, bahwa Madrasah Aliyah Al-Hamid ini menginginkan generasi output yang memang beriman tentunya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tata tertib, kira-kira tata tertib di Madrasah Aliyah Al-Hamid ini apa saja ya Pak? Ya. Dan bagaimana cara mengimplementasikannya? Ada bicara tata tertib, ada aturan, tentunya biasanya ada celah untuk melanggar. Kan gitu. Aturan tetap kita laksanakan, ada pasal kewajiban, kan gitu ya. Kalau pagi yaumiyah kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Sebelum duha kita akan adakan tadarus Quran atau untuk membiasakan, kan gitu. Baik yaumiyahnya, pakaiannya, perlunya kita mengorganisir semua kegiatannya ya. Kita atur dari mulai masuk sekolah sampai pulang nanti gimana yaumiyah anak-anak kita yang ada di Madrasah Aliyah Al-Hamid. Tentunya ya kembali lagi tidak semua anak melakukan itu. Minimal kita sudah merencanakan dan memberikan rambu-rambu kepada anak itu. Karena dikatakan juga idza asyraqatil bidayah asyraqatin nihayah. Suatu perkara yang terencana dengan baik, insya Allah endingnya pun akan baik. Bapak, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di MA Al-Hamid ini sendiri Pak? Ya, struktur organisasi dan tata kerja kita atur. Jadi kalau di Aliyah ini ada kepala sekolah, ada yang bantu diwakil kurikulum yang menangani ruhnya sekolah, kurikulum dan lain sebagainya. Ada kesiswaan yang mengatur gimana gerakan anak-anak, kegiatan anak-anak juga. Ada humas. Mengenai kegiatan seremonial formal, kira-kira apa saja yang ada atau yang sering diadakan di MA Al-Hamid ini sendiri? Kalau yang formal itu kita biasa melaksanakan upacara. Ada yang formal, ada yang memang sifatnya kegiatan-kegiatan seperti yaumiyah, seperti keharian seharian, ada seperti yang al-dhoroh, ada juga kegiatan-kegiatan khatmul Quran, ada juga kegiatan-kegiatan Al-Fest itu Al-Hamid Festival. Jadi Al-Hamid Festival itu kita laksanakan dalam rangka menggali potensi anak-anak kita. Santri ngedance biasa, jadi kasarannya santri itu harus multi talenta, serba bisa. Lalu apakah di Al-Hamid terdapat kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler Pak? Jika ada, bagaimana bentuk kegiatannya? Iya, kalau ekstrakurikuler itu kita ada Jamiatul Qurra. Jamiatul Qurra itu kumpulan para kori-kori dan koriah. Bagaimana sih hasil dari evaluasi dari kegiatan yang sudah berjalan tersebut Pak? Ya, hasil dari evaluasi yang berjalan itu alhamdulillah, artinya memang anak-anak itu setelah diadakan ekskul ke pola hobinya. Bahan evaluasi kita, maka ke depan
dicanangkan tepat waktu. Fasilitas apa saja yang ada di MA Alhamid ini yang menunjang baik akademik maupun non akademik? Ya, untuk menunjang KBM maupun formal maupun non formal, kita menyiapkan ada bahasa, ada komputer, ada perpustakaan, ada IPA ya. Memang kalau di Putra insya Allah lebih lengkap ketimbang di Putri ya, saya di Putri ada sedikit kecemburuan sosial karena memang bicara lab karena gedungnya ya, insya Allah sekarang sedang dibangun. Mudah-mudahan ke depan punya lab sendiri Putra maupun Putri, lapangan voli, lapangan futsal, insya Allah lebih dari cukup buat di tempat kita. Bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi para siswa atau santri yang melanggar peraturan? Untuk peraturan kita banyak banyak skemanya. Yang pertama ada peraturan yang membayar. Ketika terlambat bayar misalkan 5.000 atau diakumulasikan dengan keterlambatannya, bahkan sampai ada yang 10.000, telat sekian menit 2.000 itu dikumpulkan. Jadi uang denda itu dikumpulkan, nanti sebulan sekali kita hatmil Quran, makan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hukuman baca Quran. Telat, terkadang yang namanya santri nggak semuanya uangnya ada. Apa saya baca Quran ini 1 juz dari surat berdiri. Yang ketiga bisa juga tulis istighfar 100 kali bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu, sudah berapa lama Bu menjadi guru di MA Alhamid? Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dinar Saharani. Ibu mengajar mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, kemudian Al-Quran Hadis sama bahasa Arab. Jadi tergantung kebutuhan ya kalau di sekolah itu. Di Alhamid sendiri sudah dari tahun 2013. Jadi sudah hampir 7 tahun. Apakah Ibu selalu membuat media pembelajaran saat mengajar? Kalau ditanya selalu membuat itu tidak selalu, tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ketika kompetensi dasar atau indikatornya membutuhkan media untuk menyampaikan materi, maka dipersiapkan atau dibuat. Tapi kalau sudah cukup misalkan dari sumber yang ada, misalkan dari buku paket atau dari LKS, sudah cukup untuk menyampaikan materi, jadi tidak membuat media lagi. Ya Bu, lalu bagaimana Ibu mempersiapkan materi sebelum proses belajar mengajar dilangsungkan Bu? Menyiapkan materinya pertama adalah kita harus tahu dulu KIKD-nya ya, kompetensi dasarnya apa yang mau disampaikan pada pembelajaran saat itu. Lalu bagaimana cara Ibu dalam memahami karakteristik dari peserta didik yang ada dalam ini? Kan semua peserta didik kan pasti ada perbedaannya ya. Ya. Kalau pertemuan pertama pasti belum bisa langsung mengenal karakter anak ya. Jadi guru itu berproses dalam memahami karakteristik anak. 1, 2, sampai 3 pertemuan lah baru kita bisa memahami anak ini mana yang mudah menerima pembelajaran, mana yang lambat dalam menerima pembelajaran. Maka setelah itu kita bisa mengklasifikasi karakter anak itu seperti apa yang cocok, media yang digunakan. Peserta didik sudah dijelaskan tadi karena setiap anak itu pasti berbeda ya Bu ya. Nah, perbedaan itu apakah menjadi hambatan ketika dalam proses mengajar? Jika iya, itu gimana cara Ibu menanggulanginya gitu Bu? Dibilang hambatan sih enggak ya, karena kan memang itu kembali kepada bawaan dari mereka. Jadi justru kita mengolah kekurangan-kekurangan yang ada itu biar ya istilahnya berubahnya menjadi tantangan ya, biar kita bisa menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum, tapi anak-anak juga tetap enjoy menerima materi tersebut. Apakah suasana kelas itu berpengaruh dalam proses belajar? Pengaruh
misalnya gini ya, tidak hanya suasana kelas tapi jam belajar, kemudian kondisi kegiatan sebelumnya itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembelajaran yang akan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sahila Diah Permata Ramadini dari program studi pendidikan geografi FKIP Hamka. Ingin mewawancarai. Nama Ade siapa? Lutfia Kamila. Lulusan tahun berapa, Mil? 2020. Baik, saya mulai ya pertanyaannya. Ya. Hal apa sih yang membuat Mila untuk memilih sekolah di Madrasah Alia Al-Hamid? Pertama waktu pengen nyari SMA itu pengen nyari pondok yang letaknya di Jakarta tapi materi pembelajarannya mirip-mirip sama materi pas aku terima pas SMP, pas mondok di Jogja. Terus ketemu Al-Hamid, tes, keterima, masuk Al-Hamid deh. Baik, Mil. Berarti yang sejalur dengan pondok pesantren Mila yang di Jogja ya? Iya. Pertanyaan yang kedua, dari tata tertib yang ada di Madrasah Alia Al-Hamid, apakah kamu sudah mentaati semua? Belum. Ya kalau belum, apa Mil contohnya? Apa ya, contoh kecil aja kayak nggak boleh di peraturan kan nggak boleh telat, tapi kadang masih suka telat, atau kalau misalnya ada jam kosong gitu atau waktu-waktu senggang kan nggak boleh ke pondok, tapi kadang masih suka ke pondok, atau kan di peraturan nggak boleh balik ke pondok kalau misalnya udah di sekolah, mau ngambil apapun yang telat-telat gitu nggak boleh, tapi kadang kalau ada yang ketinggalan masih suka balik ke pondok. Baik, Mil. Iya. Saat proses di kelas, guru kan menggunakan media pembelajaran. Nah, apakah itu membantu Mila untuk memahami pelajaran tersebut? Balik lagi ke gurunya sih Kak, kalau dia ngejelasinnya enak, terus kayak pembawaan materinya enak, jadi gampang ngerti. Tapi kalau gurunya juga cuman kayak textbook banget gitu, ya sama aja, kayak mendingin baca buku aja sendiri gitu. Oh, berarti perlu media pembelajaran ya, seperti proyektor gitu-gitu ya? Iya. Oke. Apakah suasana kelas membuat Mila menjadi semangat, terus kayak menangkap materinya tuh lebih gampang gitu? Suasana kelasnya mempengaruhi Mila nggak? Iya, mempengaruhi. Apalagi teman sebangku, apalagi kalau dianya malas kayak jadi ikut-ikutan malas, tapi kalau dia lagi semangat kayak jadi semangat juga gitu. Oh iya, berarti mempengaruhi ya? Iya. Baik, saya akhiri ya Mila. Sekian Ya. dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mila sudah bisa untuk mewawancarai hari ini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 넷.